kembali dalam acara Kamis Ministry kita, ibadah kita, dan pembelajaran Alkitab, firman Tuhan yang kita lakukan setiap hari Kamis malam. Ya, baik. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat, terima kasih, kemuliaan hanya bagi-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, Engkau kumpulkan kami kembali bersama-sama Tuhan di dalam acara ibadah Kamis Ministry kami Tuhan Yesus. Kami berterima kasih untuk satu hari penuh di mana Tuhan menolong kami dalam setiap tanggung jawab, pekerjaan, atau apa saja yang kami lakukan. Pelayanan kami semuanya kiranya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan dan juga sukacita bagi kami, keluarga kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pada malam hari ini kami dikumpulkan kembali oleh kemurahan hati Tuhan, anugerah Tuhan untuk kami bersama-sama lagi melihat kebenaran firman Tuhan, kebaikan Tuhan yang berlaku atas hidup kami dan memberikan kami sukacita dan dipenuhkan lagi sukacita kami dari hari ke hari. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Engkau memberkati semua yang sudah hadir pada malam hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin. Baik. Ya Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Mari kita akan melihat sama-sama lagi firman Tuhan untuk membicarakan khusus malam hari ini. Kita akan membahas tentang sesuatu yang dikerjakan dan disenangi oleh hampir semua umat manusia di dunia ini ya, yaitu bagaimana berdoa ya. Tapi topik kita, tema pembahasan kita malam hari ini adalah bagaimana berdoa yang benar. Berarti dari sini tersirat ada juga berdoa yang tidak benar ya. Nah, itu yang kita hindari. Kita mau agar kita dalam posisi ketika melakukan apa yang disebut dengan berdoa itu dalam posisi yang benar, karena kita tahu berdoa itu adalah bagaimana sebuah cara dilakukan untuk berhubungan, berelasi atau berkomunikasi dengan antara manusia dengan Allah, dengan Tuhan ya. Nah, dan ini berarti sesuatu yang sangat mendasar, yang sangat penting untuk kita pelajari bersama, apa yang bersesuaian dengan firman Tuhan, agar kita ketika mengerjakan atau melakukan apa yang disebut dengan berdoa, itu benar-benar doa yang dikenan oleh Tuhan. Bukan hanya sekedar berdoa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kita sendiri, karena kita ini juga punya keinginan yang belum tentu selalu bersesuaian dengan keinginan Tuhan. Sehingga di dalam hal berdoa kita juga ingin agar doa-doa kita pun seperti yang Tuhan inginkan atau seperti yang Tuhan kehendaki. Karena segalanya haruslah menjadi ukuran sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentunya kita tahu bahwa Alkitab banyak sekali mengajarkan tentang doa, ya. Dan begitu banyak orang yang dikuatkan karena doa, karena berdoa, ya. Kita tahu misalnya Abraham berdoa kepada Allah untuk kesembuhan daripada Abimelek dan keluarganya. Ya. Musa juga berdoa supaya bangsa Israel diselamatkan dari kematian gigitan ular ketika mereka di padang gurun. Ya kan? Ada juga Hana yang berdoa untuk memperoleh seorang keturunan, seorang anak. Dan Tuhan memberikan Samuel kepadanya, ya, yang menjadi seorang nabi
Setelah Hana berdoa begitu sungguh-sungguh, dan akhirnya Tuhan memberikan kepadanya keturunan. Juga bahkan Yesus sendiri juga berdoa di Taman Getsemani untuk kiranya menjauhkan cawan penderitaan daripadanya, tetapi bukan kehendaknya, tapi kehendak Allah Bapa yang harus terjadi. Ya, dan banyak lagi orang-orang yang berdoa, yakin dengan doa bahwa melalui doa itu Tuhan dapat mengubah sesuatu, ya. Nah, tapi jangan lupa juga Bapak Ibu sekalian, karena kekurangpahaman, ketidakpahaman atau kurang mengerti tentang kehendak Allah, banyak juga akhirnya orang berdoa menurut keinginannya sendiri, ya. Jadi banyak juga berdoa karena manusia itu tentu bisa saja menjadi egois di dalam doa-doanya. Tidak mau berubah seperti apa doa yang diinginkan oleh Allah. Nah, sehingga mereka berpikir bahwa segala sesuatu dapat diubah melalui doa. Begitu ya. Luar biasa ya. Segala sesuatu bisa diubah melalui doa katanya. Ya. Tapi kita lihat nanti, benarkah memang segala sesuatu bisa diubah melalui doa? Doa macam apa yang bisa mengubah segala sesuatu? Benarkah dalam kenyataannya seperti itu ya, Bapak Ibu ya? Ya. Nah, jadi pada hakikatnya mereka ingin perubahan di dalam harapan dalam doa-doa mereka, bukan? Ingin terjadi perubahan begitu, dan mereka mau agar Tuhan melakukan seperti apa yang diinginkan oleh orang-orang yang berdoa. Meskipun mereka belum tentu bersedia bahwa pikiran mereka diubah oleh firman Tuhan, ya. Belum tentu mereka bersedia pikiran mereka diubahkan oleh firman Tuhan, tapi mereka maunya apa yang menjadi permintaan mereka agar Tuhan kabulkan. Nah, ini yang kita lihat bisa terjadi sebuah doa yang tanpa pengertian yang benar. Sungguh-sungguh giat berdoa untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita untuk melihat firman Tuhan dari Matius pasal 21. Ya, Matius pasal 21. Kita lihat Matius 21. Ya, Matius 21 ayatnya yang ke Matius 21 ayatnya yang ke-21 dan 22. Saya akan membacakan untuk kita ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, supaya kita bisa menggunakan waktu yang tersedia, saya langsung saja membacakan untuk kita. Untuk ayat-ayat firman Tuhan yang saya sebutkan boleh dicatat, kemudian nanti selanjutnya bisa dibaca oleh masing-masing di rumah kita ya, masing-masing ya. Oke. Matius pasal 21 ayat 21 sampai 22. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang. Jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jika kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi." Nah, ini banyak orang yang mengubah maksud Yesus di sini. Karena mereka bilang, oh, maksudnya bukan pohon benaran, bukan gunung benaran, bukan laut benaran. Ya, tetapi itu adalah lambang simbol daripada persoalan-persoalan kita. Begitu ya. Tapi saya tidak melihat seperti itu. Karena Yesus tidak mengatakan begitu, ya kan?
manusia yang mengatakan begitu. Kalau Yesus, ya apa yang tertulis di sini itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ya. Nah, gunung adalah gunung, pohon adalah pohon, laut adalah laut, dan doa adalah doa. Nah, kita lihat di ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Ya, ini bagus sekali Bapak Ibu sekalian. Katanya, apa saja yang kamu minta dalam doamu, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Siapa di antara kita yang hadir di sini yang sudah pernah mengalami ini? Apa saja yang diminta? Apa saja yang kamu minta? Ya. Dalam doamu dan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Gitu ya. Luar biasa. Apa saja katanya yang kamu minta. Ya. Nah, kalau orang-orang yang membabi buta mempercayai kebenaran ini tanpa dibagi dengan tepat firman Tuhan, ya mungkin mereka sudah sangat kecewa di masa terjadinya COVID-19 ya, masa corona ya. Kenapa? Karena tidak ada mujizat terjadi di sana. Bahwa semua orang berdoa supaya penyakit corona COVID-19 bisa berhenti, tapi tidak berhenti itu sampai 2 tahun. Nggak ada yang bisa menghentikan. Berarti tidak ada yang berdoa ya? Atau Tuhan tidak menjawab doa-doa mereka ya, yang begitu yakin gitu bahwa mukjizat akan terjadi. Tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang bisa menghentikan COVID-19, termasuk orang yang percaya dengan doa, dengan apa yang dikatakan di sini. Ya, mereka tidak bisa mengubah keadaan itu. Mereka tidak bisa mengubah sampai tiba waktunya, ya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya bahwa kita perlu belajar bagaimana tentang doa yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada juga yang berkata kalau kita berdoa puasa, maka segala sesuatu bisa diubah. Benarkah? Berarti selama pandemi virus corona tidak ada yang berdoa puasa ya, supaya berhenti ya. Kok tidak ada kuasanya gitu kan? Nggak bisa dihentikan gitu. Nah, ini menjadi sangat penting Bapak Ibu sekalian, kita memikirkan ya bagaimana Tuhan menjawab doa saat ini dan apa yang harus kita doakan sehingga Tuhan menjawab apa yang kita doakan. Ya, ini sangat penting di masa anugerah ini, di masa kasih karunia Tuhan sekarang ini. Ya. Nah, apakah tidak ada orang yang beriman yang bisa menghentikan COVID-19 selama 2 tahun? Ya, kalau dikatakan karena iman bisa segala sesuatu diubah, karena doa orang benar berkuasa, ya besar kuasanya, di mana itu bisa terjadi kita lihat selama masa penderitaan yang sangat menyiksa banyak orang dan membuat banyak orang kehilangan jiwa, ya selama COVID-19. Mari ya Bapak Ibu sekalian pelan-pelan kita pikirkan ya, kita renungkan. Jangan-jangan orang-orang saat ini salah berdoa. Ya, salah motivasinya dalam hal berdoa tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita doakan. Dan yang kita minta harus kita pikirkan kembali sebenarnya yang Tuhan kehendaki dalam doa-doa kita itu apa. Begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita untuk melihat di 2 Korintus pasal 12. 2 Korintus pasal 12. 2 Korintus pasal 12. Mari. 2 Korintus pasal 12 ayatnya kita baca mulai dari ayatnya, saya akan membacakan untuk kita mulai dari ayat 7. Ya. Mulai dari ayat 7. Oke. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku,
supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Apa jawab Tuhan? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Di mana mujizatnya Bapak Ibu sekalian? Ya. Di mana mujizatnya kalau seperti ini? Apalagi Rasul Paulus adalah rasul besar. Rasul untuk semua bangsa. Ya, kalau 12 rasul khusus rasul kepada bangsa Israel. Petrus, Yohanes, dan Yakobus dan yang lainnya. Tapi Rasul Paulus adalah rasul bagi semua bangsa. Rasul yang besar, bermohon kepada Tuhan. Karena di dalam dagingnya dikatakan, di dalam tubuhnya ada duri. Yang kita pahami itu ketika kita membaca kitab Galatia, itu adalah sebuah penyakit, ya, yang ada di dalam tubuh daripada Paulus. Tentu dia menginginkan kesembuhan, bukan, Bapak Ibu sekalian? Karena itulah dikatakan berapa kali dia berdoa? Sampai 3 kali dia berseru berdoa kepada Tuhan. Untuk apa? Supaya tidak disembuhkan. Oh tidak, tentu supaya Tuhan menyembuhkan. Amin. Ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kita lihat rasul besar ini. Kita lihat Paulus ini. Apa yang dikatakan Tuhan kepadanya? Dikatakan apa? Apakah Tuhan katakan, ya, apapun yang kau minta, mintalah dalam nama Yesus, maka kamu akan memperolehnya. Begitu? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Faktanya adalah Tuhan katakan apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kasih karunia Tuhan, itulah yang terbesar. Amin. Lebih daripada hanya sekedar kesembuhan jasmani. Bapak Ibu sekalian, meskipun itu adalah sesuatu yang diperlukan dan yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita, tapi jangan salah kita mengharapkan kepada Tuhan bahwa yang terbesar adalah dikatakan cukuplah kasih karunia Tuhan bagi kita. Itu yang harus kita syukuri. Amin. Bersyukur kalau ada yang mencukupi lebih daripada apa yang kita minta, apa yang kita lihat. Ya, Bapak Ibu sekalian, tentunya di sini sekali lagi kalau kita lihat bahwa ini adalah pengalaman yang kontras dialami oleh Rasul Paulus. Kenapa kontras? Karena sebelumnya Rasul Paulus itu diberikan karunia untuk menyembuhkan. Mari kita lihat dulu di dalam Kisah Para Rasul 19. Mari. Kisah Para Rasul 19. Ayatnya yang ayat 11 dan 12. Kisah Para Rasul 19 ayat 11 dan 12. Saya akan membacakan. Sudah Bapak Ibu sekalian? Oleh Paulus, Allah mengadakan apa? Mengadakan mujizat yang luar biasa. Pernah dia mengalaminya. Pernah dia memiliki kuasa untuk melakukan mujizat itu. Mujizat kesembuhan bagi orang-orang yang sakit dan sebagainya. Bahkan ayat 12. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Luar biasa. Coba itu masih ada sekarang ya. Bagaimana Bapak Ibu? Ya, kalau itu ada sekarang ini sapu tangan gitu ya, pasti jadi barang rebutan itu ya. Dan tidak akan ada yang mati pada masa corona. Tidak ada. Karena nanti akan dipindah-pindahkan itu sapu tangan dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain. Gitu ya. Ya. Dan tidak diperlukan doa puasa. Ya sudah dibawa itu aja. Dibawa saja itu sapu tangan Paulus itu. Sembuh. Sembuh.
sembuh. Dan ada yang kerasukan setan, diusir, ya, tidak usah berteriak-teriak, hanya sapu tangannya aja yang dibawa, diletakkan pada orang yang kerasukan setan, lari terbirit-birit setannya. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Apakah itu sangat dibutuhkan zaman sekarang? Coba angkat tangan dulu yang merasa bahwa sangat membutuhkan sapu tangan Paulus. Jadi tidak usah bawa sapu tangan lagi, pakai sapu tangan Paulus saja, ya kan? Semua beres. Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Tapi kalau itu terjadi di awal pelayanan daripada Rasul Paulus, tentunya kita tahu karena firman Allah belum lengkap, belum sempurna dinyatakan firman kasih karunia Tuhan itu melalui Rasul Paulus, sehingga di awal pelayanannya, lagi pula karena Paulus itu melayani orang-orang Yahudi juga, karena orang-orang Yahudi menghendaki tanda, sehingga dia diberikan oleh Tuhan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat seperti itu. Nah sekarang kalau kita menggunakan akal pikiran yang jernih, kenapa dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kesembuhan kepadanya, tetapi malah Tuhan mengarahkan pikiran Paulus kepada apa? Bukan kepada kesembuhan itu, tapi kepada kasih karunia Allah. Amin. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, kata Tuhan. Ya, berarti ada sesuatu yang lebih besar. Amin. Ada yang sesuatu yang menjadi perhatian kita lebih daripada apa yang biasa kita perhatikan. Amin, Bapak Ibu sekalian. Luar biasa. Ini pimpinan Tuhan. Ini adalah pimpinan daripada Roh Kudus melalui firman-Nya. Supaya kita ketika berdoa, jangan sampai kita berdoa dengan cara yang salah. Dan juga dengan doa, isi daripada permintaan permohonan kita itu haruslah yang berkenan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya saya tidak mengatakan bahwa Tuhan berarti tidak menghendaki kesembuhan daripada orang. Oh, tentu saja, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya juga sangat percaya bahwa kuasa Tuhan sanggup menyembuhkan ketika saya berdoa, ketika saya sakit, kemudian saya sembuh. Saya percaya itu adalah kesembuhan berasal dari Tuhan. Ya, tetapi yang perlu kita ingat di sini adalah bahwa bukan karena kita klaim. Amin. Sekarang ini kan banyak orang berdoa klaim. Katanya klaim kesembuhan. Ya, siapa kamu mengklaim? Benar, Bapak Ibu sekalian? Ya, hendaklah merendahkan hati seperti Paulus. Kenapa Paulus tidak mengklaim bahwa Tuhan harus menyembuhkan penyakitnya? Tidak. Ketika Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya kepada Paulus, dia katakan apa? Terima kasih Tuhan, saya menerima kasih karunia Tuhan adalah yang patut saya syukuri, yang terbesar, dan itu adalah kehendak-Mu bagi kami saat ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat dulu, ya, satu bagian lagi. Ya, kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 20. 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-20. Ya. Ayat 20. 2 Timotius pasal 4 ayat 20 dikatakan, Erastus tinggal di mana? Di Korintus, dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Bapak Ibu sekalian, betapa tidak adilnya kalau kita hanya melihat bahwa Paulus memiliki kuasa mukjizat untuk menyembuhkan orang lain, tapi temannya sendiri dibiarkan apa? Ditinggalkan dalam keadaan sakit. Ya, kita patut bertanya, kenapa Pak Paulus, kenapa Rasul Paulus tidak menyembuhkan Trofimus? Kalau memang dia masih memiliki kuasa-kuasa untuk penyembuhan itu. Dan tentu kita tahu ini setelah dia menerima kasih karunia Tuhan yang besar itu, maka mengertilah Paulus bahwa ada kehendak Allah yang lebih besar daripada hanya sekedar apa yang dimohonkan menurut apa yang dipikirannya atau apa yang dikehendakinya. Jadi kehendak Allah yang harus lebih utama yang kita pikirkan. Amin.
Dan itulah kasih karunia-Nya. Nah, Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, ya. Maka kita bertanya, lalu sekarang bagaimana Tuhan bekerja melalui doa? Dan seharusnya apa yang Tuhan inginkan saat ini terjadi perubahan di dalam doa-doa kita dan di dalam keinginan-keinginan kita, di dalam pikiran kita tentang kehendak Allah. Mari kita lihat dulu di Efesus pasal 3. Efesus pasal 3. Mari Bapak Ibu sekalian, kita lihat Efesus pasal 3. Efesus pasal 3, saya akan membaca di ayatnya yang ke-14. Dan mulai dari ayatnya yang ke-14, kita lihat di situ judulnya, perikop dalam lembaga Alkitab ditulis di situ apa? Doa Paulus, amin. Doa Paulus. Oke, bagaimana Paulus sebagai rasul bangsa lain, rasul kita, ya, yang memberitakan Injil kasih karunia Allah, Yesus mati hapus segala dosa, setiap orang yang percaya pasti diselamatkan ke surga sekali untuk selama-lamanya. Bagaimana dia berdoa? Bagaimana dia mengarahkan doanya dan mengharapkan agar orang lain bisa mencapai atau bisa terjadi seperti apa yang mengalami, seperti apa yang dia doakan di sini. Ayat 14. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa. Siapa yang berdoa? Paulus berdoa, Rasul Paulus berdoa, supaya Allah menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kenapa? Di dalam kasih? Karena kasih itu tidak terbatas. Ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama segala orang kudus. Amin. Tidak dikatakan berdoa bersama-sama dengan segala orang berdosa, tidak. Tapi bersama-sama dengan orang kudus. Ya. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Amin. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, apa yang didoakan oleh Rasul Paulus di sini adalah sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang lebih luas, dan sesuatu yang tidak terbatas. Ya, hanya dari sekedar daripada kesembuhan, jauh lebih daripada itu. Itu yang Paulus minta agar kita sekalian mempunyai perhatian tentang kasih Allah, kasih karunia Allah yang tidak terbatas. Itu yang sangat luar biasa. Ya, supaya kita dikatakan mengerti, memahami, ya, agar kita paham pengharapan yang Tuhan sediakan bagi kita sebagai anggota-anggota tubuh Kristus, lebih daripada apa yang kita lihat, lebih daripada apa yang kita pikirkan. Karena apa yang dipikirkan oleh Allah adalah bagaimana kita mengerti tentang pekerjaan Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib. Nah, Bapak Ibu sekalian, sangat diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah, itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bagaimana kita mengerti kehendak Allah. Nah, kehendak Allah yang paling utama saat ini, Bapak Ibu sekalian, di dalam Alkitab ini Paulus katakan, dalam 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Paulus katakan, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki agar apa? Agar semua orang diselamatkan. Agar semua orang diselamatkan
Ini adalah pokok doa yang sangat berkenan kepada Tuhan. Ini adalah pokok doa yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Ini adalah pokok doa yang benar-benar sangat memuliakan, meninggikan Tuhan. Ini adalah pokok doa yang sungguh-sungguh murni ya di hadapan Tuhan. Ini adalah pokok doa bagi orang-orang yang mengerti kehendak Allah. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, saudara dan saya ingin mengerti apa yang dikehendaki oleh Allah saat ini di dalam doa-doa kita, maka mengertilah kita bahwa Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah supaya setiap orang yang percaya datang kepada pengetahuan akan kebenaran itu. Bapak Ibu sekalian, tidak ada lagi derajat daripada pokok doa yang melebihi daripada dua kehendak Allah ini. Karena dengan dua kehendak Allah ini, yaitu agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran, maka nama Kristus ditinggikan dan dipermuliakan di tempat yang maha tinggi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah, karena itu, marilah kita berdoa untuk sesuatu yang direspon oleh Allah. Amin. Mari kita berdoa untuk sesuatu yang dikerjakan oleh Allah. Jangan berdoa untuk sesuatu yang tidak dilakukan oleh Allah, yang tidak dikerjakan oleh Allah. Mari kita lihat dulu contoh di dalam Matius pasal 6. Mari Bapak Ibu sekalian. Ya. Matius pasal 6. 1-14. Ya, Matius pasal 6 kita ambil saja. Ambil ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-15. Ya, Matius pasal 6 ayat 12 dan ayatnya yang ke-15. Oke. Ya. Kita lihat dia 12. Dikatakan apa? Matius 6. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita berdoa dengan doa yang semacam ini, itu artinya kita mengharapkan bahwa Tuhan mengampuni kita berdasarkan apa yang kita lakukan pada orang lain, bukan? Kita mengharapkan Tuhan mengampuni kita berdasarkan fakta apa yang telah kita lakukan kepada orang lain. Tapi benarkah demikian Bapak Ibu sekalian? Saat ini, sesudah Yesus Kristus anak Allah yang tunggal mati disalibkan, menebus segala dosa umat manusia. Mari kita lihat di dalam Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-32. Saya mengajak kita membuka Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-32. Ya, saya membaca demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Kita diampuni berdasarkan fakta, di mana Kristus sudah mati di atas kayu salib. Kita memperoleh pengampunan dari Allah bukan berdasarkan fakta karena kita mengampuni orang lain lagi, tidak. Ya. Tetapi kita menerima fakta, bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan di dalam doa-doa kita, mengucap syukur karena kita sudah diampuni oleh Tuhan berdasarkan pekerjaan darah Kristus yang sudah tertumpah menebus segala dosa kita. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ini adalah ucapan syukur kita di dalam doa kita, Bapak Ibu. Maka ya, yang sangat luar biasa sehingga kita mengerti karena Tuhan telah mengampuni segala kesalahan kita, Dia sudah mati dan Dia sudah bangkit, mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, maka tahulah kita bahwa kasih karunia Tuhanlah yang terbesar saat ini yang menjadi perhatian kita, yang menjadi ucapan syukur kita, dan yang menjadi pokok doa kita untuk disampaikan kepada semua orang. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah yang membawa damai sejahtera bagi kita. Amin. Inilah kasih karunia Tuhan yang membawa damai sejahtera dalam hidup kita, bahwa kita mengerti Allah di dalam Kristus Yesus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Kita lihat di Efesus pasal 1 ayatnya yang ke
ayatnya yang ketiga. Efesus pasal 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Amin. Bukan sebagian. Segala berkat rohani di dalam surga telah dikaruniakan kepada kita di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Itu sebabnya kita memiliki kemampuan untuk mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Ya, karena kepada kita sudah diserahkan semuanya yang terbaik. Apalagi yang masih kurang, Bapak Ibu sekalian. Dan itu tentunya bukan karena hasil usaha kita, itu tentunya bukan karena hasil pekerjaan kita, tetapi itu semata-mata adalah karena anugerah atau karena kasih karunia Allah yang besar itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sehingga di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 dikatakan, 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-18 dikatakan, ya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Mengucap syukur di dalam segala hal, karena Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala sesuatu yang terbaik, lebih daripada apa yang kita pikirkan, lebih daripada apa yang kita doakan. Inilah Bapak Ibu sekalian, ucapan syukur bagi setiap orang yang berdoa karena didasari dengan pengertian akan kehendak Allah. Ya. Sebagai ayat penutup, saya mengajak kita untuk membawa kita kepada suatu kesimpulan dalam 1 Korintus pasal 2. 1 Korintus pasal 2. Mari Bapak Ibu sekalian. 1 Korintus pasal 2. Kita baca mulai ayat 7 dulu. Kita baca ya. Ayat 7. 1 Korintus pasal 2. Ayatnya yang ke-7. Dikatakan demikian firman Tuhan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Amin. Ini yang kita beritakan, ini yang kita doakan, dan ini yang kita sebarkan, dan ini yang akan kita perjuangkan untuk sampai kepada semua orang, yaitu hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang disediakan sebelum dunia dijadikan menjadi kemuliaan kita. Nah Bapak Ibu sekalian, karena itulah di ayat 14 dikatakan, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. 15. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus, berkat yang terbesar yang Tuhan berikan saat ini kepada umat manusia, yang ditolak oleh manusia duniawi, apakah Bapak Ibu Saudara tak mengetahuinya? Ya. Kita lihat di pasal 1 tadi. Kita mundur sedikit untuk melihat di pasal 1. Ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-18. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, saya mau menutup dengan ucapan syukur bagi saya pribadi juga dalam pengalaman hidup saya. Saya bersyukur dan sangat bersyukur ketika Tuhan memberikan kepada saya kembali kesembuhan setelah mengalami penyakit yang lumayan parah beberapa waktu yang lalu. Ya,
Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena saya disembuhkan. Karena hampir 1 bulan saya sakit, mengalami sakit, dan itu sangat merepotkan bagi keluarga saya juga. Dan bahkan saya tahu banyak saudara-saudara yang mendoakan saya. Dan Tuhan menjawab doa saudara-saudara dan saya, dan diberikan kesembuhan. Saya sangat bersyukur. Tapi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, betapapun saya sudah memperoleh kesembuhan seperti itu, maka tidak ada suatu jaminan bahwa besok dan di kemudian hari saya tidak akan sakit lagi. Artinya Bapak Ibu sekalian, bukan itu yang terbaik, yang terbesar yang Tuhan berikan bagi saya sebagai dasar bagiku untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi ketika saya tahu bahwa Kristus telah mati mengampuni segala dosa saya, setelah saya tahu bahwa saya sudah dikuduskan oleh darah Yesus, dan setelah saya tahu bahwa saya sudah dimeteraikan ketika saya percaya, dan saya tahu bahwa ada jaminan diberikan Tuhan kapan saja saya meninggalkan dunia ini, saya pasti masuk surga. Dan saya tahu itu adalah karena kasih karunia-Nya semata-mata, bukan karena perbuatan saya. Bapak Ibu sekalian, mulai saat itu, maka saya jadikan itu sebagai dasar bagi saya untuk bersyukur kepada Tuhan di dalam doa-doa saya. Itulah anugerah kasih karunia yang terbesar yang membawa sukacita dan damai sejahtera dalam hidup saya. Dan saya juga mengarahkan doa-doa saya saat ini adalah bagaimana supaya kehendak Allah agar semua orang diselamatkan melalui iman kepada Injil kasih karunia Allah bisa disebarkan kepada seluruh umat manusia di dunia ini. Bapak Ibu sekalian yang sangat diberkati oleh Tuhan, tentunya Alkitab mengajar kita, dan Paulus berkata, berdoalah senantiasa tanpa putus-putusnya. Amin. Berdoalah senantiasa tanpa putus-putusnya. Dan Paulus katakan, berdoa jugalah kepadaku, supaya aku ketika memberitakan Injil Kristus, Allah mengaruniakan hikmat supaya tepat seperti yang Dia kehendaki, berita Injil itu kusampaikan kepada semua orang. Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus menjadi model doa bagi kita semua. Mari kita doakan agar banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan Kristus. Mari kita doakan supaya kehendak Allah yang paling utama bagi dunia ini, di mana Allah merespon saat ini setiap doa yang benar, yaitu agar semua orang diselamatkan, itu sudah pasti direspon oleh Allah, dan Roh Kudus pasti memberkati setiap doa yang berkenan kepadanya seperti itu. Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita mengucap syukur di dalam segala hal, dan terutama apa yang sudah kita terima, yaitu keselamatan hidup yang kekal yang kita peroleh berdasarkan kasih karunia Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus kekal selama-lamanya, dan diberkatilah semuanya Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bersatu hati. Mari Bapak Ibu sekalian kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, dan mari kita nikmati sukacita yang besar dari Tuhan atas anugerah yang telah kita terima. Biarlah kita dijadikan menjadi saluran berkat bagi banyak orang, dan kita doakan semua orang datang kepada keselamatan dalam Kristus dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran itu. Terpujilah Tuhan kita. Mari kita berdoa untuk mengakhiri pemberitaan firman Tuhan di malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau mengajar kami Tuhan supaya kami berdoa untuk kebesaran daripada kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan kepada kami, agar itu bisa tersampaikan, agar kasih karunia Tuhan, keselamatan yang besar di dalam Kristus Yesus bisa disampaikan kepada seluruh umat manusia di dunia ini, menjadi berkat yang terbesar, di mana Allah merespon dan menerima setiap orang yang percaya kepadamu, kepada kasih karunia Allah, Yesus Kristus yang sudah membayar lunas segala hutang dan dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, dimuliakan namamu Tuhan. Engkaulah yang mengaruniakan kekuatan bagi kami semua
bagi setiap orang-orang kudus-Mu, bagi setiap anak-anak Tuhan, bagi setiap orang yang percaya, yang sungguh-sungguh merindukan bagaimana supaya hidup kami dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan yang senantiasa melalui kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami, agar apa yang dikehendaki oleh Allah bisa diwujudkan di dalam kehidupan kami, dalam panggilan pelayanan kami, dan juga bagi semua orang yang menerima dan merespon akan kebenaran. Terima kasih Bapa, diberkatilah semua yang mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini, dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali kepada Bapak Pendeta Pardosi untuk mengatur diskusi kita selanjutnya. Terima kasih. Salam kudus buat kita semua.